Kapankah waktu yang tepat untuk pemberian vaksinasi vaksin COVID-19 pada penyintas menurut rekomendasi yang terbaru? Apa saja syarat dan efek sampingnya? Amankah pemberian vaksinasi pada penyintas ini? Saksikan pembahasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Fajar, spesialis penyakit dalam. Dalam channel ini saya akan berbagi informasi kesehatan berdasarkan rekomendasi medis terbaru. Apabila berkenan, silakan subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi untuk update video berikutnya. Apakah setelah menderita COVID-19, seseorang mempunyai kekebalan terhadap infeksi virus ini? Ketika seseorang terinfeksi virus corona, sistem kekebalan tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi. Data penelitian yang ada menunjukkan 4 minggu setelah infeksi, 90-99% individu yang terinfeksi virus corona akan terdeteksi antibodi netralisasi di dalam tubuhnya. Antibodi netralisasi inilah yang nantinya akan melindungi orang tersebut dari infeksi virus corona. Sampai berapa lama kekebalan tubuh ini dalam kadar yang cukup untuk melindungi diri dari infeksi virus corona? Sampai saat ini, belum diketahui secara pasti sampai berapa lama antibodi yang terbentuk dapat memproteksi seseorang dari infeksi virus corona. Pembentukan antibodi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor usia, komorbid, dan juga derajat keparahan dari infeksi yang didapat. Data dari penelitian yang ada menunjukkan hasil yang bervariasi terkait berapa lama antibodi dapat bertahan dan melindungi seseorang setelah terinfeksi virus corona. Data sebelumnya menunjukkan kekebalan tubuh mulai berkurang setelah 3 bulan infeksi. Beberapa penelitian melaporkan kekebalan tubuh setelah infeksi corona dapat bertahan 6-8 bulan setelah infeksi. Data ini dijadikan dasar rekomendasi sebelumnya untuk pemberian vaksinasi pada penyintas, yaitu 3 bulan setelah sembuh. Penelitian lain menunjukkan kekebalan tubuh yang dibentuk setelah infeksi virus corona pada pasien yang tidak menunjukkan gejala atau OTG dan pada pasien dengan gejala ringan lebih lemah dibandingkan pada pasien dengan gejala berat. Antibodi pada kasus ini mulai berkurang 1 bulan setelah infeksi. Apakah aman memberikan vaksinasi pada penyintas? Dari laporan yang ada, diketahui vaksinasi aman diberikan pada penyintas dengan efek samping dan risiko KIPI yang sama dengan risiko KIPI pada pemberian vaksinasi pada individu pada umumnya. Hal ini tentunya sesuai dengan platform vaksin yang diberikan. Pemberian vaksinasi pada penyintas akan memberikan keuntungan berupa peningkatan antibodi atau kekebalan tubuh yang sudah mulai berkurang. Kekhawatiran seperti timbulnya ADE atau Antibody Dependent Enhancement tidak didapatkan dari laporan penelitian yang ada pada kasus yang telah mendapatkan vaksinasi dengan vaksin COVID-19. Bagaimanakah kebijakan pemberian vaksinasi pada penyintas saat ini? Berdasarkan surat edaran Kemenkes tanggal 29 September 2021 terkait panduan dalam pemberian vaksinasi pada penyintas COVID-19 disebutkan sebagai berikut. Pertama, pada penyintas dengan derajat keparahan penyakit ringan sampai sedang, vaksinasi diberikan dengan jarak waktu minimal 1 bulan setelah dinyatakan sembuh. Sedangkan pada penyintas dengan derajat keparahan penyakit yang berat, vaksinasi diberikan dengan jarak waktu minimal 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Berkurangnya antibodi netralisasi pada penyintas setelah infeksi virus corona menjadi dasar pertimbangan perbedaan jangka waktu pemberian vaksinasi pada penyintas ini. Mengapa pada penyintas tidak secara langsung diberikan vaksinasi setelah sembuh? Hal ini terkait dengan kebijakan yang ada. Saat ini di negara kita, ketersediaan vaksin yang ada relatif belum mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan atau target sasaran yang cukup banyak. Dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan setelah infeksi, pada penyintas diharapkan masih mempunyai kekebalan alamiah di dalam dirinya yang cukup untuk memberikan proteksi sebelum diberikan vaksinasi.
Bagaimanakah kita menentukan derajat infeksi seseorang sehingga dapat diklasifikasikan dalam infeksi tanpa gejala atau OTG, gejala ringan, gejala sedang atau gejala berat? Berdasarkan pedoman tata laksana COVID-19 dari 5 organisasi profesi dan keputusan Menteri Kesehatan tentang manajemen klinis tata laksana COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan, derajat infeksi COVID-19 dibagi dalam beberapa tingkatan. Pertama, COVID-19 tanpa gejala. Kondisi ini merupakan kondisi yang paling ringan. Pada pasien tidak ditemukan gejala. Diagnosa COVID-19 hanya didasarkan hasil PCR yang positif. Dulu kondisi klinis ini dikenal dengan istilah OTG atau orang tanpa gejala. Yang kedua, COVID-19 gejala ringan. Pada kasus ini terdapat gejala akibat infeksi virus corona, tetapi tidak didapatkan infeksi paru atau pneumonia, dan tidak didapatkan hipoksia atau kekurangan oksigen. Gejala yang muncul misalnya demam, batuk, lemah badan, nafsu makan berkurang, nyeri otot, atau gejala tidak khas lain seperti sakit tenggorokan, hidung pilek, sakit kepala, diare, mual dan muntah, gangguan penghidu atau anosmia, atau hilangnya pengecapan atau ageusia. Saturasi oksigen pada kasus COVID-19 gejala ringan lebih dari 95%. Berikutnya, COVID-19 gejala sedang. Pada kasus ini terdapat tanda klinis infeksi paru atau pneumonia, yaitu demam, batuk, sesak, dan nafas cepat. Tetapi tidak ada tanda infeksi paru berat. Saturasi oksigen pada pasien ini antara 93 sampai 95%. Pasien ini membutuhkan terapi oksigen konsentrasi rendah. Kemudian COVID-19 gejala berat. Pada kasus ini terdapat tanda klinis pneumonia atau infeksi paru, yaitu demam, batuk, sesak, dan nafas cepat. Didapatkan juga gejala dari infeksi paru berat, misalnya frekuensi nafas yang lebih dari 30 kali per menit, distres atau gangguan nafas berat, dan saturasi oksigen kurang dari 93%. Pada kasus ini, pasien membutuhkan terapi oksigen konsentrasi tinggi, biasanya menggunakan alat misalnya high flow nasal cannula, dan bila cenderung memberat, pasien akan diobservasi di intensive care atau ICU. Yang terakhir adalah COVID-19 dengan gejala kritis. Pada kasus ini didapatkan gagal nafas atau acute respiratory distress syndrome, sepsis atau infeksi berat, dan shock septic, yaitu infeksi berat yang disertai penurunan tekanan darah. Pada kasus ini, pasien membutuhkan terapi oksigen dosis tinggi, menggunakan ventilator, dan dirawat di unit pelayanan intensif atau ICU. Kesimpulan dalam pembahasan kita kali ini, berdasarkan rekomendasi terbaru untuk penyintas COVID tanpa gejala, gejala ringan, atau gejala sedang, vaksinasi dilakukan setelah 1 bulan sembuh. Sedangkan pada penyintas COVID dengan riwayat infeksi gejala berat, di mana orang tersebut menderita COVID-19, disertai gejala infeksi paru yang berat, atau saturasi oksigen kurang dari 93%, atau saat sakit mendapatkan perawatan di ruang intensif, pada kasus-kasus ini vaksinasi diberikan setelah 3 bulan sembuh. Vaksinasi pada penyintas aman untuk diberikan, memberi keuntungan terjadinya peningkatan kekebalan atau antibodi dalam tubuhnya yang mulai menurun setelah infeksi virus corona. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila berkenan, silakan subscribe, like, share, komen, dan nyalakan tanda notifikasi untuk update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.